Banyak orang yang sejak kecil berusaha mencari penerimaan dari lingkungan sekitarnya. Mereka merasa harus menjadi anak yang baik, anak yang penurut, anak yang tidak merepotkan, agar disukai orang lain. Ketika pola ini terbawa sampai dewasa, mereka jadi merasa bersalah ketika menolak permintaan orang lain. Halo Sobat Bening Psikologi. Banyak orang yang berpikir bahwa kebiasaan itu merupakan bagian dari kepribadian. Misalnya sulit berkata tidak, terlalu takut mengecewakan orang lain, atau takut terlalu keras kepada diri sendiri. Padahal sebenarnya bisa jadi tidak begitu. Dan hari ini kita akan bahas 4 kebiasaan yang sering muncul sebagai dampak dari luka masa kecil. Yang pertama, sulit mengungkapkan perasaan. Sebagian orang memilih diam pada saat merasa sedih, kecewa, ataupun marah. Bukan karena mereka tidak punya perasaan, tapi karena mereka terbiasa menyimpannya sendiri. Saat kecil, tidak semua anak diberikan ruang untuk bercerita. Ada yang dianggap berlebihan saat menangis, ada yang diminta diam ketika sedih, ada juga yang merasa perasaannya tidak benar-benar didengar. Lama-lama mereka belajar satu hal, lebih baik memendam daripada mengungkapkan. Akibatnya, saat menghadapi masalah dalam hubungan keluarga ataupun pekerjaan, mereka jadi sulit menggambarkan apa yang mereka rasakan. Bukan karena tidak peduli, tapi karena terbiasa sejak kecil tidak bisa mengungkapkan ekspresinya dengan cara yang sehat. Kebiasaan kedua adalah sulit berkata tidak. Sekilas mungkin terlihat seperti sikap baik, berusaha mengalah, berusaha membantu orang lain, berusaha memenuhi kebutuhan orang lain. Namun, jika dilakukan terus-menerus sampai mengorbankan diri sendiri, hal ini yang menjadi masalah. Banyak orang yang sejak kecil berusaha mencari penerimaan dari lingkungan sekitarnya. Mereka merasa harus menjadi anak yang baik, anak yang penurut, anak yang tidak merepotkan, agar disukai orang lain. Ketika pola ini terbawa sampai dewasa, mereka jadi merasa bersalah ketika menolak permintaan orang lain. Mereka khawatir dianggap egois, tidak peduli, dan mengecewakan orang lain di sekitarnya. Padahal, kemampuan berkata tidak adalah hal penting dalam hubungan yang sehat. Kita tidak bisa terus memenuhi kebutuhan orang lain sambil mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Kebiasaan berikutnya adalah rasa takut untuk ditolak atau ditinggalkan. Orang dengan pola ini biasanya sangat peka terhadap perubahan sikap orang lain. Pesan yang dibalas lebih lama dari biasanya bisa memicu overthinking. Perubahan nada bicara yang sebenarnya biasa saja bisa jadi dianggap sebagai tanda bahwa hubungan sedang bermasalah. Akibatnya, mereka jadi sering merasa cemas dalam sebuah hubungan. Bukan karena hubungan tersebut benar-benar bermasalah, tapi mereka terbiasa menjaga kemungkinan-kemungkinan terburuk. Saat hubungan yang seharusnya memberikan rasa aman justru tidak konsisten, anak jadi belajar bahwa kedekatan hubungan bisa hilang begitu saja. Kebiasaan terakhir adalah terlalu keras pada diri sendiri. Ada orang yang mampu memahami kesalahan orang lain, tapi tidak bisa melakukan hal yang sama pada dirinya sendiri. Kesalahan kecil bisa terasa sangat besar. Pencapaian baik bisa dianggap biasa saja. Dan apapun yang dilakukan selalu terasa kurang. Pola ini terbentuk karena seseorang tumbuh di lingkungan yang penuh kritik, tuntutan, dan juga perbandingan. Akibatnya, suara kritik dari luar pun menjadi kritik dari dalam diri sendiri. Meskipun dewasa, mereka pun jadi merasa harus terus merasa sempurna, harus selalu lebih baik, harus terus membuktikan diri agar dihargai. Kalau kamu merasa relate dengan kebiasaan tadi, bukan berarti ada yang salah dalam dirimu. Yang perlu dipahami, kebiasaan yang kita miliki saat ini merupakan cerminan dari cara kita beradaptasi terhadap lingkungan kita tumbuh. Masalahnya, cara yang dulu membantu kita, belum tentu bisa juga membantu kita di masa saat ini. Karena itu, memahami luka masa kecil bukan berarti kita mencari siapa yang harus disalahkan. Tujuannya adalah memahami bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak di masa saat ini. Ketika kita memahami asal-usul pola, kita jadi punya kesempatan untuk merubahnya. Dan positifnya, kebiasaan yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun tidak harus dibawa seumur hidup. Dari 4 kebiasaan tadi, kebiasaan mana yang sering kamu lakukan? Tulis nomor 1, 2, 3, atau 4 di kolom komentar. Siapa tahu dengan memahami pola yang paling sering muncul bisa menjadi langkah awal untuk lebih memahami diri sendiri. Sekian video hari ini, jika dirasa bermanfaat silahkan like, komen, subscribe, dan bagikan ke orang-orang yang Anda sayangi. Bening Psikologi, solusi kesehatan mental Anda.